Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan koperasi di negara Jepang, Filipina, dan juga Malaysia. Sejarah koperasi di Jepang. Koperasi pertama kali berdiri di negara Jepang pada tahun 1900, 33 tahun sesudah pembaharuan oleh Kaisar Meiji. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933. Ada dua macam koperasi pertanian di Jepang. Yang pertama yaitu koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, dan pemberian bimbingan. Koperasi khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan satu jenis usaha seperti koperasi buah, koperasi daging ternak, dan koperasi bunga-bungaan. 1921, Koperasi Nada dan Koperasi Kobe didirikan di bawah kepemimpinan Toyohiko Kagawa, Bapak Gerakan Koperasi Pertanian. Kedua badan usaha ini bergabung atau amalgamasi menjadi Koperasi Nada Kobe Koperasi di tahun 1962. Kemudian berubah nama lagi menjadi Koperasi Kobe pada 1991. Koperasi di Filipina. Lahirnya koperasi di Filipina dipicu oleh lahirnya kebijakan reforma agraria. Koperasi yang berhasil di Filipina adalah Federasi Koperasi Mindanao atau FEDCO yang memiliki sekitar 20 anggota koperasi dan 3.600 petani perorangan. Koperasi ini mengelola hampir 5.000 hektar lahan dengan komoditi pisang. Mindeco lahan salah satu koperasi yang pendiriannya didukung oleh LSM pada tahun 1986. Koperasi di Filipina, salah satu koperasi yang berhasil adalah Federasi Koperasi Mindanao atau FEDCO. Koperasi sekunder ini memiliki sekitar 20 anggota koperasi dan 3.600 petani perorangan. Anggota koperasi tersebut mengelola hampir 5.000 hektar lahan dengan komoditi pisang. FEDCO mengekspor pisang Cavendish ke Jepang, Cina, Korea, dan Timur Tengah. Sebagian besar petani anggota FEDCO adalah penerima manfaat program reforma agraria dan dukungan dari bank untuk melanjutkan pengembangan koperasi. FEDCO mendapatkan dukungan dari bank. Bank memberikan pinjaman koperasi, kemudian meminjamkan ke anggota untuk mengembangkan komoditi dari produksi hingga pemasaran. Bank ini juga tempat pembayaran jika ada transaksi pembelian. Selain dukungan pemerintah, LSM, dan bank, koperasi petani juga perlu menjaga jaringan sesama koperasi. Sejarah koperasi di Malaysia. Gerakan koperasi di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1909 oleh pemerintah kolonial. Penciptaan RIDA atau Otorita Pengembangan Pedesaan dan Industri pada tahun 1990 membantu memfasilitasi melalui pengembangan pedesaan yang terintegrasi. Misi utamanya untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Selanjutnya, visi dan misi koperasi di Malaysia. Yang pertama, koperasi tumbuh karena kemiskinan akibat ekonomi dan sosial akibat sistem kapitalisme. Kehadirannya terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan sesamanya. Yang kedua, keberhasilan atau kegagalan koperasi ditentukan oleh keunggulan komparatif koperasi, yaitu kemampuan berkompetisi melayani anggotanya agar usahanya tetap survive dan berkembang. Yang ketiga yaitu banyak koperasi di negara-negara maju sudah menjadi koperasi besar atau sektor penelitian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan koperasi kapitalis. Yang keempat, koperasi harus memiliki keunggulan kooperatif
kompetitif di era globalisasi dan perdagangan bebas, seperti kualitas atau keunikan produk yang dipasarkan dan kekuatan modal. Yang terakhir yaitu perkembangan koperasi yang sangat pesat membuktikan tidak ada korelasi negatif antara masyarakat dan ekonomi modern. Lanjut ke persamaannya, koperasi Jepang, Filipina, dan Malaysia. Yang pertama yaitu koperasi di Jepang, Filipina, dan Malaysia terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat, petani, dan buruh. Yang kedua yaitu ketika negara tersebut mengembangkan serta membangkitkan koperasi dengan perjuangan yang gigih sehingga dapat menjadikan koperasi yang besar dan sukses. Yang ketiga yaitu pertanian merupakan sektor di mana memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan koperasi di Jepang, Filipina, dan Malaysia. Perbedaan koperasi Jepang, Filipina, dan Malaysia. Yang pertama yaitu di Jepang koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Sedangkan di Filipina dan Malaysia, perkembangan koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu koperasi Jepang lebih bergerak di koperasi pertanian, sedangkan koperasi Filipina bergerak pada koperasi simpan pinjam, dan Malaysia bergerak pada koperasi pengembangan perusahaan. Lanjut yang ketiga yaitu kebijakan lingkungan koperasi Jepang ini antara lain penggunaan sistem manajemen lingkungan dalam pengembangan dan memperbaiki standar prosedur usaha. Kebijakan Filipina untuk membangun pembudidayaan pemilik dan ekonomi pertanian. Kebijakan koperasi Malaysia membantu memfasilitasi melalui pengembangan pedesaan yang terintegrasi.